Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya Siska Bercerita. Nah, kali ini saya mau cerita tentang memilih pasangan ya teman-teman. Memang sih katanya itu eh, jodoh maut itu sudah Tuhan yang tentukan. Tapi saya rasa jodoh tuh enggak ya. Jodoh itu adalah pilihan kita. Jadi hari ini saya itu dapat pengalaman. Tadi ada uh, omnya sepupu saya itu, tadi kita tuh ngobrol. Nah, ngobrol dia itu ke rumah nenek saya. Jadi kita ngobrol pas nenek saya teleponan sama saya. Jadi kita ngobrol, awalnya dia nggak ngomong kalau dia itu mau menikah ya teman-teman. Jadi dia itu orangnya itu, uh, dia sendiri tuh mengakui kalau dia tuh orangnya tuh sangat kacau balau teman-teman. Dia itu mantan pengguna obat-obatan ya teman-teman. Terus nggak tahu lah obat apa, saya juga kurang tahu obat apa, intinya obat-obatan, entah itu terlarang atau nggak terlarang saya kurang tahu, atau penenang saya juga kurang tahu. Yang pastinya dia itu pemakai obat-obatan. Nah, terus dia juga pokoknya kehidupannya tuh kacau balau, dia perekonomiannya juga nggak bagus memang sih. Jadi dia itu kehidupannya tuh kacau balau. Dia pernah menikah, tetapi sekarang istrinya itu sudah ini ya teman-teman, sudah berpulang, sudah dipanggil Tuhan, dan dia itu meninggalkan 3 orang anak. 3 orang anaknya itu ada sama saudara dari istrinya. Nah, ditinggal di tempat saudara istrinya. Jadi dia itu datang ke kampung ikut teman untuk bekerja. Jadi dia tuh bekerja, akhirnya dia itu dulu dia itu bekerja ikut cecenya ya teman-teman, ikut kakaknya. Jadi dia bekerja kerja emas, nggak tau lah kerjanya itu kayak gimana, intinya dia itu kerja emas ikut kakaknya. Jadi dia punya pengalaman, jadi akhirnya dia ikut temannya. Nah, katanya lumayan sih dapat di kampung. Nah, setelah itu dia ketemulah cewek di kampung teman-teman. Kalau orangnya itu kita lihat sekilas itu orangnya tuh baik-baik aja ya teman-teman, enggak yang aneh-aneh gitu kalau dilihat sekilas. Tapi kalau teman-teman tuh kenal orangnya, wah itu kalau dijadikan pasangan hidup itu kita tuh suram loh teman-teman. Yang jadi istrinya itu bakalan pening lah kepalanya teman-teman. Nah, jadi uh, dia itu enggak terus terang, dia itu terus terang katakan sama uh, pacarnya itu yang akan menjadi calon istrinya yang sekarang. Jadi dia tuh bilang kalau orang tuanya memang udah meninggal dua-duanya. Iya memang benar, orang tuanya tuh dua-duanya udah meninggal. Terus saudaranya, kakak-kakaknya itu dia bilang mereka tuh jauh. Ya benar juga sih jauh. Soalnya kampung tempat dia bekerja itu, kampungnya pacarnya itu tuh jauh teman-teman, di daerah tempat saya tinggal di sini, tapi masih di kampung lagi. Nah dari sini kan jauh tuh kan, kalau ke Hile tuh jauh. Nah itu juga benar teman-teman. Nah terus dia itu uh, dia bilang itu jauh, tapi ya udah gitu, ceweknya ya pasrah aja, dia bilang kayak gitu, nggak cari tahu yang lebih dalam lagi. Tapi kalau saya jadi pacarnya itu, kalau untuk pasangan hidup kita tuh harus tahu loh keluarganya, latar belakangnya kayak gimana. Nah ini pembelajaran untuk teman-teman semua, jangan asal comot pasangan, jangan asal comot suaminya. Kalau kena yang kayak begitu teman-teman bisa menderita seumur hidup. Ya memang sih orangnya itu dari luar itu nggak kelihatan boroknya, nggak kelihatan buruknya, tetapi kalau nanti udah jadi pasangan hidup, wah benar-benar nggak bisa saya bayangkan lah. Soalnya istrinya yang dulu itu kasihan sekali teman-teman. Dia itu kadang itu kalau uh, pikirannya itu agak lari gitu ya teman-teman, kalau dia udah stres gitu, dia tuh nggak ada yang dia peduliin, entah anaknya ada susu atau enggak, istrinya ada beras atau enggak di rumah. Pokoknya orangnya masa bodoh gitulah teman-teman. Ya semoga aja dia nikah sama yang baru ini nggak kejadian kayak yang istri yang pertamanya ya teman-teman. Istrinya sakit-sakitan aja itu cece-cecenya loh teman-teman. Ya enggak 100% mereka mengurusnya, tetapi mereka kalau dengar dia perlu uang untuk berobat ya mereka antarkan, mereka kasih uangnya. Yang namanya orang bantu kan seikhlasnya, nggak bisa 100% kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah jadi pesan saya buat teman-teman semua,
jangan sembarangan untuk nyomot pasangan hidup kayak gitu. Pastikan dulu orangnya ya kayak miskin nggak masalah sih, mau dia miskin atau gimana yang penting dia rajin kan nggak masalah. Dia kaya pun tapi kalau dia malas tuh bisa bahaya loh teman-teman, bisa habis juga, kita juga bisa menderita. Intinya harus punya motivasi dan harus punya semangat, harus saling kerjasama. Dia tuh, kita tuh ngerti keadaan dia, harus benar-benar ngerti sebelum dia itu menjadi pasangan kita. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman ada yang mau komentar. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, saya akan buat video selanjutnya berdasarkan komentar dari teman-teman. Dadah teman-teman.